Baik, perkenalkan, nama saya Gabriela Suryani, mahasiswa jurusan Sosiologi semester 9 kelas A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Sosiologi Terapan yang ke-11 tentang kesenjangan digital. Memberikan analisis terjalin tentang ketidaksetaraan internasional di internet, penggunaan dan akses. Pekerjaan yang penting ini menawarkan pendekatan yang komprehensif mempelajari kesenjangan digital di seluruh dunia. Ini adalah sumber penting untuk akademisi dan mahasiswa dalam sosiologi, kebijakan sosial, studi komunikasi, media studi, dan semua yang tertarik dengan pertanyaan dan isu-isu seputar sosial ketidaksamaan. Didefinisikan sebagai stratifikasi dalam akses dan penggunaan internet. Yang disebut kesenjangan digital pasti terkait dengan konsep ketidaksetaraan sosial. Suatu konsep sosiologis klasik. Anehnya, disiplin sosiologi lambat berkontribusi pada perdebatan di internet dan ketidaksetaraan sosial. Ini mengherankan karena sosiologi memiliki panjang dan studi tradisi berbuah dalam aspek ketimpangan sosial, dan karena sosiologi telah memberikan kontribusi pada perdebatan tentang stratifikasi lebih dari disiplin lainnya. Bahkan jika stratifikasi sosial adalah bagian penting dari yang pernah diamati oleh semua organisasi manusia, itu ada dalam tulisan para bapak sosiologi seperti Max, Weber, dan Durkheim yang mempelajari ini. Topik menjadi lebih sistematis, diartikulasikan menggunakan konsep yang tetap ada. Kami siap sampai hari ini. Oleh karena itu, dari sudut pandang sosiologis, tidak dapat dihindari mempelajari kesenjangan digital menggunakan alat konseptual dan analisis ini. Meski demikian, fenomena kesenjangan digital atau aspek fundamental ketidakadilan sosial di era informasi telah menerima kurang sosiologis perhatian daripada yang seharusnya, atau meskipun ini berubah, setidaknya menggunakan tradisi dalam sosiologi. Dalam volume ini, analisis kesenjangan digital didorong oleh perspektif sosiologis dan dimaksudkan untuk memahami hakikat ketimpangan sosial yang didiskriminasi digital atau ketimpangan virtual baru. Namun, dimensi sosiologis file kesenjangan digital juga dieksplorasi dalam perspektif komparatif. Sebagai pembaca menemukan studi yang digital juga dieksplorasi dalam perspektif komparatif. Sebagai pembaca menemukan studi yang berfokus pada stratifikasi dalam bidang digital sebagai dieksplorasi dalam berbagai pengaturan nasional dan budaya. Kami tertarik konsekuensi sosial dari penggunaan internet dan bagaimana aktivitas online seseorang dipengaruhi oleh latar belakang sosial, ekonomi, tetapi juga dalam konteks global komparatif. Kesenjangan digital adalah fenomena yang kompleks dan dinamis, dan dalam pengertian displastiknya dikonseptualisasikan sebagai suatu bentuk stratifikasi yang menunjukkan dirinya dalam akses dan penggunaan internet yang tidak setara. Dalam berbagai bentuknya, kesenjangan digital memiliki lebih sering dikonseptualisasikan dan diukur sebagai perbedaan antara mereka yang memiliki akses ke web versus mereka yang tidak jelas. Penelitian akademis harus lebih dari sekedar akses belajar, karena klasifikasi biner seperti itu membatasi pembagian digital penelitian. Tentu mereka yang benar-benar tersisih berada di salah satu ujung ekstrem kesenjangan digital. Namun bahkan di antara mereka dengan akses web ada nuansa kesenjangan digital yang menambahkan gradien yang lebih halus untuk diskusi. Hari ini kekhawatiran terbesar tidak selalu mengenai akses, tetapi perbedaan antara informasi memiliki
memiliki notes sebagai hasil dari cara orang menggunakan internet. Edge dan Arifam, Livingstone dan Harspert. Dengan kata lain, perbedaan digital kecakapan menciptakan ketidaksetaraan baru dan merupakan fokus utama studi tentang apa yang disebut kesenjangan digital tingkat kedua. Secara klasik, Marx menggambarkan pemilikan properti sebagai dasarnya divisi kelas dan stratifikasi sosial sebagai terikat, tak terelakkan. Kelas ekonomi, para ulama dipengaruhi oleh pendekatan Marxis stratifikasi sosial cenderung menekankan pada lingkup produksi di mana kelas penguasa memperoleh kekuasaannya dari kepemilikannya dan kontrol kekuatan produksi. Menurut beberapa penulis kaum Marxis, pendekatan ini masih penting di era digital, terutama setelah dunia krisis ekonomi. Berbagai sarjana menimbang hubungan ini. Graham berbicara tentang era kegelapan digital di mana ekonomi pengetahuan berada dilihat dari alienasi 2021. Laurer 2008 mengemukakan tentang proses alienasi dalam ekonomi informasi. Sedangkan Rey 2012 menjelaskan bagaimana pengguna media sosial tunduk pada tingkat eksploitasi yang relatif konsisten dengan kapitalisme industri yang merupakan literasi baru dari keterasingan. Demikian pula Fox dalam berbagai penelitian mengemukakan bahwa periklanan online adalah suatu mekanisme di mana perusahaan memanfaatkan sebagian besar pengguna web. Vensko Moskow berpendapat bahwa teori Marxis komunikasi harus menunjukkan bagaimana komunikasi dan budayanya adalah praktik material, bagaimana tenaga kerja dan bahasa dibentuk bersama, dan bagaimana komunikasi dan informasi adalah contoh dialektis dari aktivitas sosial yang sama, konstruksi makna sosial. Pentingnya teori dan penelitian Marxis untuk kritis studi komunikasi hari ini menunjukkan betapa pentingnya seorang Marxis pendekatan untuk studi komunikasi kritis. Pendekatan ini sangat penting untuk memahami pembentukan kelompok dominan di sektor komunikasi dan dinamika akumulasi modal itu memproduksi ketidaksetaraan sosial. Kesenjangan digital tak bisa dilihat dalam hal ini perspektif sebagai cara di mana ketidaksetaraan sosial diproduksi untuk menyebutkan konsumsi di era digital dengan menggunakan teknologi baru komunikasi. Perspektif Febrian menawarkan dasar untuk mengintegrasikan apa yang dimiliki telah dipertimbangkan hingga saat ini pendekatan yang berbeda untuk studi stratifikasi. Stratifikasi sosial dalam pendekatan Febrian terdiri dari 3 faktor independen, masing-masing dengan hierarki sendiri-sendiri dan kebenarannya berperan merupakan peningkatan sosial, kelas ekonomi, status sosial, dan kekuatan politik. Elemen utama modelnya struktur sosial adalah kekuatan, dan ini diaktualisasikan secara berbeda dengan pekerjaan Marx sebagai kelas didasarkan pada tatanan ekonomi, bukan menjadi totalitas kehidupan sosial, merupakan salah satu aspek kehidupan meskipun penting. Interaksi di antara 3 aspek stratifikasi merupakan cara munculnya hierarki sosial. Masing-masing elemen tersebut berkaitan dengan kesenjangan digital karena akses teknologi baru komunikasi, keterampilan atau literasi digital, dan kapasitas untuk menciptakan pendapatan seluruh teknologi baru, semuanya berkontribusi pada peningkatan politik, kekuasaan, prestise sosial, dan pengaruh ekonomi. Kesenjangan digital menurut pendekatan ini menciptakan ketimpangan sosial di media baru masyarakat, karena itu mempengaruhi status sosial dengan memberikan peningkatan prestise mereka yang berada dalam posisi
untuk menggunakan teknologi komunikasi baru, menguasai spesialisasi atau keterampilan baru, dan peningkatan kemampuan literasi digital, menciptakan peluang baru untuk mewujudkan tujuan mereka di bidang sosial, politik, atau bidang ekonomi. Dalam sejumlah studi buku ini, kami mengamati hal itu. Internet adalah alat yang ampuh untuk menunjukkan dan memelihara status sosial, dan kesimpulan semacam itu dapat langsung mencerminkan Febrian tradisi.